John Herdman resmi diperkenalkan oleh PSSI sebagai bagian besar proyek sepak bola Indonesia. Dalam momen perkenalan tersebut, perhatian publik tidak hanya tertuju pada rencana taktikal yang akan ia terapkan, tetapi juga pada cara ia berkomunikasi. Herdman tampil tenang, terstruktur, dan penuh keyakinan, memperlihatkan bahwa ia memahami betul kekuatan kata-kata dalam membangun kepercayaan. Sejak awal, Herdman menunjukkan kemampuan retorika yang matang. Setiap pesan disampaikan dengan susunan yang jelas, tidak tergesa-gesa, dan langsung menyentuh inti. Ia tidak sekedar berbicara, tetapi mengajak audiens memahami sudut pandangnya. Komunikasi seperti ini penting, terutama ketika seorang pelatih datang ke lingkungan baru dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Yang membuat penyampaiannya semakin kuat adalah penggunaan metafora. Herdman kerap menyederhanakan ide kompleks dengan perbandingan yang mudah dipahami. Salah satu pernyataannya yang paling menonjol adalah pandangannya tentang tekanan. Menurutnya, tekanan bukan sekedar beban, melainkan kehormatan. Tekanan bisa menjadi hadiah yang mendorong kemajuan, tetapi juga bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan benar. Pernyataan lain yang tak kalah penting adalah ketika ia menegaskan bahwa dirinya tidak melihat paspor, melainkan melihat manusia. Ini menjadi pesan kuat terkait isu pemain lokal dan diaspora. Bagi Herdman, identitas tidak ditentukan oleh asal negara, melainkan oleh karakter, komitmen, dan kualitas yang dibawa ke dalam tim. Pandangan ini berangkat dari pengalamannya bersama tim nasional Kanada. Di sana, ia terbiasa bekerja dalam ruang ganti yang penuh keberagaman, dengan pemain dari berbagai latar belakang budaya dan negara. Dari pengalaman tersebut, Herdman belajar bahwa keberagaman justru dapat menjadi kekuatan terbesar jika dikelola dengan komunikasi yang tepat. Dalam konteks tim nasional Indonesia, pendekatan ini menjadi sangat relevan. Dengan komposisi pemain yang beragam, kemampuan menjaga ruang ganti dan meredam ego menjadi faktor krusial. Herdman menempatkan komunikasi sebagai fondasi utama, bahkan sebelum masuk ke aspek teknis di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa sebelum benar-benar memulai pekerjaannya, dirinya sudah menjalin komunikasi dengan banyak pemain Indonesia. Langkah ini menunjukkan standar kepemimpinan yang tinggi, di mana seorang pelatih kepala tidak hanya menunggu hasil, tetapi aktif membangun hubungan dan kepercayaan sejak awal. Pengalaman Herdman juga mencerminkan kemampuannya dalam mengelola konflik. Saat menangani Kanada, ia pernah menghadapi situasi sulit di ruang ganti, termasuk gesekan antar pemain. Namun justru dari situ terlihat perannya sebagai pemimpin yang mampu menyatukan kembali tim dan menjaga fokus pada tujuan bersama. Herdman juga menyadari bahwa budaya sepak bola Indonesia berbeda dengan Eropa. Gaya komunikasi keras yang lazim di Barat belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Karena itu, ia menegaskan pentingnya memahami budaya lokal terlebih dahulu. Dalam rencana kerjanya, ia memilih untuk lebih banyak mendengar, lalu memahami, dan baru bertindak. Alasan lain mengapa ia memilih Indonesia adalah karena sepanjang kariernya, ia terbiasa membangun sesuatu dari nol. Ia melihat Indonesia sebagai peluang besar, dengan pemain berbakat, liga profesional, dan basis supporter yang masif. Menurutnya, ini bukan hanya soal peringkat, tetapi soal membangun sejarah baru. Soal tekanan dan ekspektasi publik, Herdman kembali menegaskan bahwa tekanan adalah bagian dari kehormatan. Tim tanpa tekanan berarti tim tanpa harapan. Justru dari tekanan itulah mental juara bisa dibentuk. Terkait turnamen seperti AFF dan level Asia, ia memandangnya sebagai ajang penting untuk membangun pengalaman kompetisi, terutama bagi pemain lokal. Meski beberapa pemain diaspora mungkin tidak selalu tersedia karena kalender internasional, turnamen ini tetap menjadi kesempatan emas untuk melihat kedalaman skuad nasional. Pada akhirnya, John Herdman datang ke Indonesia bukan hanya membawa strategi dan pengalaman, tetapi juga filosofi kepemimpinan dan komunikasi yang kuat. Publik tentu berharap semua yang disampaikan tidak berhenti sebagai retorika, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata di lapangan. Kini, tugas terbesar ada di depan. Waktu akan membuktikan apakah pendekatan komunikasi dan visi yang dibawa John Herdman mampu mengangkat sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.